Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan umatnya yang teguh menjalankan sunnah beliau sampai akhir zaman kelak. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Iwafillah, sesuai dengan media publikasi yang sudah disampaikan sebelumnya dan melanjutkan malam-malam Kamis, malam-malam Jumat sebelumnya, insyaallah malam ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kitab Ushul Salasah. Alhamdulillah kita sudah berada di bagian ke-12 dari 19 pertemuan. Insyaallah judul malam ini yaitu mentauhidkan Allah dalam inabah, isti'anah, isti'azah, dan istighosah. Insyaallah materi akan disampaikan oleh Ustadz Hamdi Al-Bakri, hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Kajian malam ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah sesi pemaparan materi yang insyaallah akan langsung disampaikan oleh Ustadz. Setelah ini selanjutnya sesi tanya jawab. Tanya jawab dapat bertanya langsung melalui fitur raise hand atau melalui kolom chat box. Sebelum kita mulai sesi pertama, kami ingin menjelaskan terlebih dahulu adab dalam bermajelis ilmu. Yang pertama, mari kita luruskan niat, ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari kita ikat ilmu dengan mencatat apa yang nanti Ustadz akan sampaikan. Berikutnya dimohon untuk mematikan audio untuk menjaga ketenangan selama kajian berlangsung, kecuali nanti pada saat bertanya. Dan terakhir, khusus ikhwan, diharapkan untuk menghidupkan videonya untuk supaya kita saling mengenal ya, kemudian lebih terasa kebersamaannya duduk di majelis ilmu. Taib, selanjutnya akan kita langsung mulai untuk pemaparan materi oleh Ustadz Hamdi. Waktu dan tempat dipersilahkan Ustadz Hamdi. Tafadhol masykurah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali dalam rangka menuntut ilmu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bentuk-bentuk ibadah yang lainnya yang diwajibkan untuk ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk ke ibadah yang disebut dengan al-inabah. Jadi penulis mengatakan wa dalilul inabati qauluhu ta'ala, dan dalil yang menjelaskan tentang ibadah inabah adalah firman Allah Ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Itu dalam surat Az-Zumar ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kembalilah kalian kepada Allah serta berserah dirilah kepadanya. Al-inabah ya ikhwan, kalau dalam bahasa Indonesia itu kita biasa mengartikannya dengan kembali. Ya. Maksudnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan bahwa al-inabah itu memiliki persamaan dengan taubah atau bertaubat. Jadi ketika kita itu bertaubat kepada Allah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada persamaan antara al-inabah dengan taubat. Akan tetapi para ulama menjelaskan bahwa al-inabah itu lebih tinggi derajatnya daripada taubat. Karena hakikat taubat adalah sebagaimana yang kita ketahui, yang pertama meninggalkan dosa, yang kedua menyesali dosa tersebut, dan yang ketiga bersungguh-sungguh untuk tidak melakukannya lagi.
Sebagian ulama mengatakan ini adalah hakikat taubat. Sebagian yang lain menjelaskan bahwa ini adalah syarat diterimanya taubat, yaitu meninggalkan dosa, menyesali dosa, dan bersungguh-sungguh untuk tidak kembali lagi kepada dosa tersebut. Baik. Nah, ini disebut dengan taubat. Adapun inabah, maka kata para ulama, inabah adalah taubat, yaitu 3 hal tadi di dalam taubat, ditambah dengan memperbanyak amal soleh dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, paham antum perbedaannya ya? Jadi ketika seseorang itu bertaubat, dia itu menyesali dosanya, dia tidak berhenti, tidak melakukan dosa itu lagi, kemudian dia bersungguh-sungguh untuk tidak kembali, maka dikatakan orang ini bertaubat. Tapi kalau ditambah dengan memperbanyak amal soleh, dia berusaha untuk mempelajari Islam lebih dalam lagi, kemudian dia berusaha untuk memperbanyak amal soleh, maka dikatakan bahwa orang ini melakukan al-inabah. Bukan hanya sekedar taubat, tapi al-inabah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk melakukan ibadah yang agung ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anibu ila rabbikum. Berinabahlah kalian kepada Tuhan kalian. Maksudnya kembalilah kepada Tuhan kalian. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kalian kepadanya. Sehingga inabah ini salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan hamba-hambanya untuk melakukannya. Dan perintah ini, ikhwan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan wa anibu ila rabbikum, lakukanlah inabah kepada Tuhan kalian. Para ulama menyebutkan ketika ini adalah perintah sebagai ibadah kepada Allah, maka ini tidak boleh dilakukan kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang melakukan inabah ini untuk selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan tentang Nabi Syuaib, bahwa beliau adalah hamba yang mulia, bahwa beliau adalah seorang nabi, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan apa yang dikatakan oleh Nabi Syuaib. Di antara yang dikatakan dan diucapkan oleh Nabi Syuaib adalah beliau mengatakan alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku berinabah. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku berinabah. Maksudnya berinabah di sini apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga konteks di dalam perkataan Nabi Syuaib ini, yaitu dalam surat Hud ayat 88, itu secara tegas bahwa Nabi Syuaib mengatakan hanya kepadanya, maksudnya hanya kepada Allah bertawakal, hanya kepada Allah berinabah. Berarti inabah ini sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana yang telah lalu, kita sudah membahas tentang doa, kita sudah membahas tentang tawakal, kita sudah membahas tentang khosyah, khusyuk, rasa tunduk, rasa takut, rasa berharap. Nah, sama, inabah pun demikian. Inabah pun harus ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah yang berkaitan dengan al-inabah. Kemudian selanjutnya, kata penulis, wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan dalil yang menjelaskan tentang al-isti'anah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Wa fil hadis, kata penulis, dan dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Al-isti'anah, ikhwan, dari kata-kata aun. Al-aun itu artinya pertolongan. Dan al-isti'anah artinya meminta pertolongan. Maka ini merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang hamba. Bahwa dia tidak bisa terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita di dalam sholat, setiap rakaatnya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca ayat ini.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya. Bagian ulama menyebutkan, kenapa disebutkan meminta pertolongan setelah beribadah kepada Allah. Mereka mengatakan karena ibadah yang kita lakukan itu tidak mungkin bisa dijalankan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga keyakinan ini, ikhwan, itu bisa menghancurkan rasa ujub yang ada di hati kita. Terkadang seseorang itu sombong atau dia punya rasa ujub, ya, dikarenakan dia nggak memahami betul tentang konteks ini. Ya akhi, yakinlah bahwa seluruh kebaikan yang kita lakukan itu sumbernya dari Allah. Nggak mungkin seseorang itu bisa menjalankan Islam kecuali dengan pertolongan Allah. Nggak mungkin seseorang itu bisa sholat, nggak mungkin seseorang itu bisa puasa, ya, menghadiri sebuah kajian, majelis ilmu, atau membaca sebuah buku kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan sampai ada di hati kita, ya, keyakinan bahwa amal soleh yang kita lakukan ini hasil jerih payah kita. Itu jangan sampai ada di pikiran kita. Jangan sampai ada keyakinan itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada Allah kita meminta, kita beribadah, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Ya, sehingga ini adalah satu konsep yang sangat penting untuk kita pahami. Ibadah kemudian disebutkan isti'anah. Kenapa? Karena ibadah itu nggak mungkin ada kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita dalam keseharian kita itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk banyak-banyak meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yaitu dengan mengucapkan Bismillah. Para ulama menyebutkan arti dari Bismillah adalah dengan nama Allah, maksudnya apa? Meminta pertolongan dengan nama Allah. Karena huruf ba dalam kata Bismillah itu diartikan dengan ba lil isti'anah. Itu ba yang fungsinya untuk meminta pertolongan. Sehingga ketika seseorang itu mengucapkan Bismillah, dia pada hakikatnya sedang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan antum bisa lihat di banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk membaca Bismillah. Sebelum kita makan, apa doanya? Bismillah. Meminta pertolongan kepada Allah. Ketika kita mau menyembelih kurban, apa yang kita ucapkan? Bismillahi, Allahu Akbar. Ada Bismillahnya. Ketika kita masuk ke rumah, apa doanya? Bismillahi walajna, wa bismillahi kharajna, wa 'alallahi tawakkalna. Di situ disebutkan Bismillah. Ketika kita mau berwudu, apa yang kita ucapkan? Yang kita ucapkan adalah Bismillah. Ya. Kemudian ketika kaum muslimin meletakkan jenazah di dalam liang kubur, apa yang mereka ucapkan? Kata Nabi SAW, "Idza wada'tum mautakum fi quburikum." Jika kalian meletakkan jenazah kalian di dalam liang kubur, maka ucapkanlah Bismillah wa ala millati Rasulillah. Dengan nama Allah, aku meminta pertolongan dan di atas agamanya Nabi Muhammad SAW. Untuk melihat berbagai macam doa dan zikir, Nabi SAW mengajarkan kita untuk mengucapkan Bismillah. Begitu juga ketika seseorang itu menaiki kendaraan. Apa doanya naik kendaraan? Jangan-jangan kita jarang naik kendaraan nih. Kita semua naik kendaraan ya, untuk bayangkan ini satu doa yang wajib kita hafal. Ya, bukan wajib, maksudnya tidak layak jika kita tidak menghafalnya. Ya, Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah doa naik motor, ya kawan. Dan doa naik mobil juga. Ya, kalau antum punya unta, punya kuda juga ini doanya. Naik kendaraan itu doanya seperti itu. Ya, sehingga yang disebutkan di situ adalah Bismillah. Ya, ada Bismillahnya di sana. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga ketika seseorang keluar dari rumahnya, apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah.
Ya, diucapkan bismillah. Nah, antum bisa bayangkan bagaimana bismillah meminta pertolongan kepada Allah itu ya betul-betul ada dalam sisi kehidupan kita. Ada dalam setiap sisi kehidupan kita. Kita masuk rumah, keluar rumah, mau makan, kemudian masuk kamar mandi, dan seterusnya sebagaimana yang tadi disebutkan. Sehingga inilah pentingnya seseorang itu minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam segala hal. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini jika kita bisa bayangkan ya bagaimana kita dituntun gitu ya oleh Rasulullah SAW untuk minta pertolongan dalam hal-hal yang mungkin terlihat remeh gitu ya, kita keluar rumah, masuk rumah. Maka bagaimana dengan hal-hal yang besar? Ketika seorang mau menikah misalnya, ketika seorang mau menyekolahkan anaknya, ketika seseorang itu mau melakukan satu hal yang besar, ya, dia mau buat perjanjian bisnis misalnya, dan seterusnya. Maka di situ kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ibnu Abbas yang ketika itu umurnya masih sangat belia. Ya, apa kata Nabi SAW? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Maka ini perintah untuk mentauhidkan Allah dalam beristi'anah. Jadi hati-hati. Ketika kita beristi'anah, kita nggak boleh beristi'anah kepada selain Allah. Nggak boleh. Harus beristi'anah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka barang siapa yang melakukan isti'anah untuk selain Allah, maka hukumnya apa? Hukumnya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga bagaimana dengan seseorang yang minta tolong sama temannya misalnya untuk mengerjakan pekerjaannya, atau dia butuh bantuan kepada istrinya misalnya, minta tolong sama istrinya. Apakah itu termasuk isti'anah yang dilarang dan hukumnya adalah syirik? Maka jawabannya tidak. Ya. Seseorang dibolehkan minta pertolongan kepada orang lain dengan 3 syarat. Seseorang boleh minta pertolongan kepada orang lain dengan 3 syarat. Yang pertama, orang yang dimintai tolong, dia itu dalam keadaan hidup. An yakuna hayyan. Dia orangnya masih ada, masih hidup. Jadi nggak boleh kalau kemudian antum mau minta pertolongan ya supaya antum sukses, supaya antum dapat rezeki dan seterusnya, tapi minta tolongnya kepada orang yang sudah meninggal. Maka ini nanti terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena masuk ke dalam kategori al-isti'anah kepada selain Allah. Baik, sehingga syarat yang pertama adalah orang yang dimintai tolong dia harus hidup. Kemudian yang kedua, orang yang dimintai tolong harus dalam keadaan mampu untuk menolong orang yang meminta. Ya. Orang yang dimintai tolong ini harus dalam keadaan mampu. Jadi ini syarat yang kedua. Ya. Sehingga kalau misalnya ada orang yang hidup, kita mau mintai tolong, ya, syarat yang pertama sudah ada, dia orang yang hidup gitu ya, masih hidup, belum mati. Kemudian ya yang jadi masalah adalah kita meminta dia agar kita dimasukkan olehnya ke dalam surga misalnya. Maka syarat yang kedua tidak terpenuhi. Ya, orang ini nggak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Wajib. Atau menjauhkan kita dari neraka misalnya. Biasanya hal-hal seperti ini dengan keyakinan-keyakinan yang lain ya. Dengan misalnya seorang yang berlebihan kepada seseorang kemudian meyakini bahwa dia memiliki hak untuk memasukkan dan mengeluarkan orang dari surga. Ya, sebagian bilang ini punya kunci surga dan seterusnya. Maka hal-hal seperti ini yang kemudian menjadikan minta pertolongan kepadanya menjadi kesyirikan. Ya, jadi ini syarat yang kedua sangat penting, yaitu harus hal yang dimintai tolong ini, orang yang dimintai tolong ini harus mampu untuk melakukannya.
Ya, itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga adalah ya, orang tersebut hadir. An yakuna hadiran. Orang tersebut hadir. Ya, ini 3 syarat isti'anah kepada makhluk yang dibolehkan. Yang pertama hidup, yang kedua mampu, dan yang ketiga hadir. Apa maksudnya hadir? Maksudnya hadir orangnya ada di hadapan kita. Ya, atau boleh juga kalau misalnya kita bisa menghubunginya lewat telepon dan seterusnya. Kalau terhubung dengan orangnya gitu nggak masalah. Ya, karena terkadang ya ada orang-orang yang meyakini bahwa si ustadznya ya, atau orang-orang yang ditokohkan ini dia bisa menolong murid-muridnya walaupun dalam kondisi mereka itu jauh dari si guru. Makanya naudzubillah min dzalik ada orang-orang yang mau kecelakaan bukannya menyebut nama Allah tapi malah menyebut nama kiainya atau menyebut nama gurunya, menyebut nama ustadznya. Ya, walaupun dia masih hidup, ya, walaupun mungkin dia bisa menolong sebetulnya, tapi dia nggak ada di situ. Ya, akhirnya di situ ada keyakinan-keyakinan yang merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini adalah 3 syarat isti'anah kepada selain Allah. Ya, an yakuna hayyan, qadiran, hadiran. Dia harus hidup, mampu, dan dia hadir. Ya. Maka ini yang berkaitan dengan al-isti'anah. Kita lanjut ke ibadah yang berikutnya. Yaitu penulis mengatakan wa dalilul isti'adzati qauluhu ta'ala. Dan dalil isti'adzah adalah firman Allah Ta'ala Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Wa qauluhu ta'ala Qul a'udzu birabbin nas. Ini adalah 2 dalil. Sebentar. Ini adalah 2 dalil yang menjelaskan tentang al-isti'adzah. Ya, yaitu qul a'udzu birabbil falaq yang artinya katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan waktu subuh. Dan firman Allah, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Dan al-isti'anah ya ikhwan, ya, sebetulnya ini sama dengan al-isti'anah dan sama juga dengan doa. Ya. Jadi isti'adzah adalah bagian dari doa, sebagaimana isti'anah yang tadi juga bagian dari doa, yang minta pertolongan kepada Allah. Isti'adzah artinya adalah meminta perlindungan. Isti'adzah artinya adalah meminta perlindungan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala di banyak ayat memerintahkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dalam surat Al-Falaq tadi, kemudian dalam surat An-Nas, kemudian juga dalam surat Fussilat ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim." Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Sehingga ini adalah dalil-dalil yang menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 97, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin." Dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan. Ya, ini semuanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad agar menjadikan isti'adzah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan beristi'adzah kepada selain Allah, ya ikhwan,
sama seperti pembahasan isti'anah kepada selain Allah. Ya, syaratnya itu 3. Yang pertama, orang tersebut masih hidup, an yakuna hayyan, qadiran, orang itu mampu, dan yang ketiga orang itu hadir. Ya, orang itu hadir. Sehingga 3 persyaratan dibolehkannya al-isti'anah itu sama dengan 3 persyaratan dibolehkannya al-isti'adah. Sebentar. Nah, sehingga ya ikhwan, kalau kemudian ada orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak dimampui, yang tidak disanggupi oleh makhluk tersebut, maka ini hukumnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga halnya ketika seseorang itu minta perlindungan kepada jin atau minta perlindungan kepada syaitan misalnya, maka ini juga sama, ya, salah satu bentuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Jin ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang jin yang sedang bercerita tentang keadaan manusia. Kata mereka bahwa ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Maka jin-jin tersebut menambah dosa-dosa dan kesalahan manusia-manusia tersebut. Dan ini sangat masyhur sekali sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya ketika menyebutkan tentang ayat ini, yaitu surat Al-Jin ayat 6, kata Ibnu Katsir, kunna nara anna lana fadlan 'alal insi li'annahum kanu ya'udzuna bina idza nazalu wadiyan. Ya. Jadi si jin ini menjelaskan ya bahwa kami para jin itu merasa memiliki jasa kepada manusia. Kenapa demikian? Karena manusia-manusia ini kalau mereka melewati suatu lembah, mereka minta tolongnya sama kita, kata si jin. Au makanan muhishan minal barari au ghairiha, atau mereka melewati tempat yang menakutkan, ya, atau melewati satu padang pasir atau apapun tempat itu jika sepi menakutkan, maka mereka ini, kata jin, ya Pak, maksudnya para manusia ini minta tolongnya sama kita. Kama kanat 'adatul Arab fi jahiliyatiha, sebagaimana ini adalah kebiasaannya orang-orang Arab jahiliyah itu seperti itu. Untuk bisa bayangkan ya. Ternyata kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah pun ada di Indonesia. Jadi kalau lewat tempat yang angker, tempat yang menyeramkan, tempat yang merupakan kuburan, ya, atau ada pohon keramatnya, itu terkadang sebagian orang itu memiliki cara-cara tertentu untuk minta perlindungan dari penunggu tempat tersebut. Dan na'udzubillah min dzalik, ini adalah kesyirikan ya, Pak. Ya. Entah dia harus mengucapkan sesuatu misalnya, atau melakukan sesuatu misalnya, maka ini merupakan kesyirikan kepada Allah. Ya. Kemudian kata Ibnu Katsir, ya'udzuna bi'azimi dzalikal makan minal jan an yusibahum bi syai'in yasu'uhum. Ya, jadi karena takut tertimpa bala, tertimpa musibah, ya, kalau nggak izin, kalau nggak pamit dulu, maka mereka itu pamit dulu, izin dulu, minta perlindungan dari si jin tersebut. Ya, kama kana ahaduhum yadkhulu bilada a'da'ihi fi jiwari rajulin kabir wa dhimamihi wa khafaratihi. Ya, sebagaimana seseorang itu kalau masuk ke satu negeri, ya, dia takut dilukai oleh masyarakatnya atau takut disakiti oleh orang-orang yang tinggal di tempat tersebut, maka apa yang orang ini lakukan? Dia akan pergi ke pemuka dari tempat tersebut, ya, untuk menyelamatkan dia.
Ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang ketika dia masuk ke satu kota yang berbahaya gitu, banyak musuh di sana, dia minta tolong sama orang-orang yang memiliki kekuatan di sana, gitu ya, tokoh ya, atau orang yang punya kekuatan. Nah, ini seakan-akan ini yang mereka lakukan di zaman jahiliyah. Waqala Suddi, ya, Imam Suddi, seorang ahli tafsir mengatakan, kana rajul yakhruju bi ahlihi fayatil arda fayanziluha fayaqul a'udzu bi sayyidi hadzal wadi minal jin an udarra ana fi wa qaumali aw waladi aw masyati. Jadi kebiasaan orang-orang Arab itu kalau mereka melewati satu lembah atau padang pasir atau tempat yang menyeramkan gitu katakanlah, mereka mengucapkan a'udzu bi sayyidi hadzal wadi. Aku berlindung kepada tokoh lembah ini. Apa maksudnya tokoh lembah ini? Siapa? Maksudnya adalah jin. Ya. Maksudnya adalah jin. An udarra ana fihi aw mali aw waladi aw masyati. Ya, jangan sampai aku atau keluargaku atau anakku atau hartaku itu mendapatkan keburukan. Ya. Kemudian Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh orang-orang Arab ketika itu adalah mereka mengatakan a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min syarri sufaha'i qaumi. Aku berlindung kepada tokoh tempat ini, tokoh lembah ini dari keburukan-keburukan rakyatnya. Ya, maksudnya rakyatnya itu rakyat si jin tersebut ya. Jadi jin itu ada pemuka, ada tokoh, ada rakyatnya. Itu yang dimaksudkan sama orang-orang Arab ketika itu. Maka ini sebuah kesyirikan ya, kawan. Dan betapa banyaknya di masyarakat kita keyakinan seperti ini. Ya. Apalagi di tempat-tempat wisata. Ini sangat terlihat sekali ya. Jadi kalau tempat wisatanya itu ada gua atau yang lain sebagainya, ya terkadang seorang yang datang ke sana itu harus meletakkan uang misalnya seberapa, atau dia naruh makanan ya. Atau dia mengucapkan satu mantra misalnya, atau memakai pakaian tertentu ya karena takut mendapatkan keburukan ya, mereka bilangnya takut kualat ya. Nah, ini semuanya merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Islam ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya senantiasa mengingatkan kita agar kita senantiasa meminta perlindungan itu kepada Allah. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita satu zikir, yang zikir ini merupakan pengganti dari kesyirikan yang biasa disebutkan oleh mereka. Ya, tadi kan kita sebutkan bahwa orang-orang jahiliyah itu mereka menyebutkan perkataan-perkataan tersebut, ya, minta tolong sama tokoh atau pemuka jin, ya, agar tidak terkena mara bahaya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man nazala manzilan, barang siapa yang bersinggah ke satu tempat, faqal, kemudian dia mengucapkan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dia mengucapkan itu, lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Maka dia tidak akan terkena keburukan sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Maka seorang mukmin, seorang yang bertauhid, dia seharusnya banyak mengucapkan zikir ini. Tentu kalau singgah di satu tempat, ya kalau kita lagi perjalanan jauh, kemudian kita singgah di satu tempat, entah itu di rest area, atau di pinggir jalan, atau dimanapun itu, tentu jangan lupa untuk membacanya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, yang artinya adalah aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan ciptaan-ciptaannya. Ya, tentu harus hafal doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dimanapun kita bersinggah, kita baca doa ini. Karena kita nggak tahu, ya mungkin ada jin atau ada manusia yang mengganggu atau ada hewan, itu semua ciptaan Allah. Dan kita akan selamat dari gangguan-gangguan mereka semua. Maka kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tadi kita sebutkan ayat-ayatnya, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Ya, dan ayat-ayat yang lain memerintahkan kita untuk meminta perlindungannya kepada Allah, ya bukan kepada selain Allah. Kemudian di dalam hadis ini juga tadi yang disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk membaca doa yang tadi disebutkan. Baik, ini adalah yang berkaitan dengan al-isti'adzah. Kemudian pembahasan berikutnya adalah al-istighatsah.
Ya, penulis mengatakan wa dalilul istighatsati qauluhu ta'ala, dan dalil tentang istighatsah adalah firman Allah Ta'ala, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ya, ketika kalian beristighatsah kepada Tuhan kalian, maka ia pun menjawab doa kalian. Surat Al-Anfal ayat 9. Ya, istighatsah ya ikhwan, artinya adalah meminta pertolongan. Ya. Sama sebetulnya dengan al-isti'adzah. Kalau al-isti'adzah sama dengan al-isti'anah, ya, al-isti'anah itu minta pertolongan, al-istighatsah juga meminta pertolongan, akan tapi bedanya adalah al-istighatsah itu dilakukan dalam kondisi-kondisi sulit. Jadi ketika seseorang itu dalam kondisi sulit, dia sedang terkena musibah, dia sedang berhadapan dengan musuh misalnya, ketika dia meminta pertolongan kepada Allah, maka permintaan kepada Allah ini dinamakan dengan istighatsah. Ya, dinamakan dengan istighatsah. Dan ini adalah sebuah ibadah yang sangat agung ya kawan, yang merupakan salah satu bentuk dari doa. Jadi pembahasan kita hari ini tadi al-isti'anah, al-isti'adzah, dan sekarang al-istighatsah, ini tiga-tiganya doa. Ya, tiga-tiganya adalah doa. Tapi kemudian dibedakan karena keadaan-keadaannya berbeda. Ya, jadi istighatsah itu adalah ketika seseorang dalam keadaan sulit, kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga banyak orang yang terjatuh dalam kesyirikan ya, tentang istighatsah ini. Kenapa? Karena orang tatkala dia dalam kondisi sulit, ya, dia diuji imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan cuma untuk sabar dalam menghadapi ujian ini, tapi juga untuk sabar kepada siapa dia meminta pertolongan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang sering kita sebutkan, ya, lalu yang memerintahkan kita untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah. Jadi apapun hajat kita, apapun kebutuhan kita, kita mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam surat Al-Qasas ayat 88, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tad'u ma'allahi ilahan akhara la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi yurja'un." Wahai Muhammad, jangan engkau berdoa kepada Tuhan selain Allah. Jangan engkau berdoa kepada Tuhan selain Allah. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Ia. Maksudnya hanya Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu pasti hancur, pasti binasa, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ya, segala ketentuan itu hanya milik Allah dan kepadanya kalian akan kembali. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan semesta alam ini. Allah yang mengatur segala-galanya. Allah yang menentukan kebaikan atau keburukan. Allah yang memberikan rizki atau yang memberikan musibah. Itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa kita harus minta tolong kepada selain Allah? Ya, dalam surat Yunus ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Jika engkau terkena suatu keburukan, suatu bahaya, maka tidak akan ada yang bisa menghilangkannya kecuali Ia. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan tidak ada yang bisa menghendaki kebaikan bagimu, ya. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak akan ada orang yang bisa menghalanginya. Tidak akan ada. Sehingga segala sesuatu ini betul-betul di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kemudian menjadikan kita seharusnya beristighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka di sini ikhwan kemudian terjadi perseteruan ya antara atau terjadi perbedaan antara orang-orang musyrikin zaman dahulu dengan orang-orang musyrikin zaman sekarang. Orang-orang musyrikin zaman dahulu dalam kondisi sulit, keadaan mereka jauh lebih baik daripada orang-orang musyrikin zaman sekarang. Karena zaman dahulu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut
فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Jadi komplotannya Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya itu orang-orang jahiliyah, musuh-musuh Nabi saat itu ya, yang mereka menyembah berhala, ya, menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka ketika naik ke kapal laut, kemudian di tengah lautan diombang-ambingkan oleh ombak dan mereka merasa bahwa mereka sudah akan mati sebentar lagi, apa yang mereka lakukan? Kata Allah, da'allaha mukhlishina lahud-din. Mereka berdoa hanya kepada Allah dengan ikhlas. Antum lihat, dalam kondisi sulit, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Padahal ketika mereka masih dalam kondisi lapang, ya, sebelum itu mereka berbuat syirik. Tapi mereka ketika dalam keadaan kepepet, dalam keadaan sulit, dalam keadaan terkena masalah, mereka hanya berdoa kepada Allah. Mereka meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka. Nggak minta kepada Uzza, tidak meminta kepada Manat, Allat, ya, dan berhala-berhala yang lainnya. Mereka tidak meminta kepada berhala-berhala itu. Tapi mereka hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian kata Allah, falamma najjahum ilal barri idza hum musyrikun. Tatkala Allah menyelamatkan mereka, kemudian Allah menyelamatkan mereka dan mereka kembali ke daratan, idza hum musyrikun. Ternyata mereka kembali melakukan kesyirikan. Tentu bisa bayangkan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu atau tidak mereka akan melakukan kesyirikan lagi? Allah Maha tahu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan bagi mereka. Sehingga ini membuka pintu husnudzon bagi kita ya, bahwa seseorang itu ketika berdoa dia berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah akan menjawab doanya. Bayangkan orang musyrik saja yang berdoanya pada saat kepepet saja, ya, dia menyembah Allahnya, dia bertauhidnya pada saat sulit saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar baginya. Maka bagaimana dengan kita? Kita berusaha untuk bertauhid, kita berusaha untuk menyembah Allah, kita berusaha untuk menjauhi kesyirikan. Kita nggak mau datang ke dukun, kita nggak mau datang ke tukang sihir, kita nggak percaya ramalan, kita nggak minta ke berhala-berhala, ke orang yang sudah meninggal, atau ke jin ini, jin itu. Kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala dalam kondisi sulit dan kita kembali kepada Allah, ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjawab doa kita. Ya, orang-orang musyrikin, bayangkan ini Abu Jahal, Abu Lahab yang mereka nyembah berhala sehari-harinya, dan mereka ketika berdoa, ya, ikhlas hanya kepada Allah, itu setelah itu kalau selamat mereka akan berbuat syirik lagi, akan tapi Allah menyelamatkan mereka. Ya. Sehingga sebagian ulama menyebutkan bahwa orang-orang musyrikin zaman dulu itu lebih mending kesyirikannya dari musyrikin zaman sekarang. Kenapa demikian? Karena musyrikin zaman dahulu mereka kesyirikannya itu dalam kondisi lapang. Tapi dalam kondisi sulit, dalam kondisi kena musibah, mereka meninggalkan kesyirikannya dan berdoa hanya kepada Allah. Walaupun sama aja ya. Buat apa kalau kemudian ikhlasnya itu dalam kondisi sulit saja? Tapi ternyata orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan zaman sekarang, mereka lebih parah lagi kesyirikannya. Lebih parah lagi. Sebagaimana yang sering Anda sebutkan, ya, bahwa masyarakat kita, ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah ya kepada masyarakat kita, kepada orang-orang terdekat dan kaum muslimin secara umum. Ya, tapi masih ada mereka yang ketika mereka dalam kondisi sulit, mereka datangnya malah ke dukun, ya, malah ke tukang sihir. Ketika mereka punya satu masalah besar, misalnya punya hutang yang banyak atau dia punya penyakit yang tidak juga sembuh, ya, maka mereka datangnya malah kepada orang-orang yang seperti itu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Atau misalnya ke orang yang sudah meninggal mintanya, maka ini sama aja. Ya, sebagaimana kisah Mbah Marijan yang beberapa kali Anda sebutkan juga, ketika semua orang dievakuasi turun dari Gunung Merapi, nggak boleh ada yang di dekat gunung itu, maka beliau malah tetap ya bersikukuh untuk tidak meninggalkan gunung. Kenapa? Kata dia, karena Mbah Petruk tidak memerintahkan saya untuk turun, maka saya tidak akan turun.
Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini merupakan kesyirikan yang jelas. Ya. Karena mengagungkan selain Allah, itu mengagungkan sosok jin. Ya, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua jangan sampai terjatuh dalam kesyirikan-kesyirikan ini. Dan nggak ada yang bisa merasa aman dari kesyirikan ya kawan. Terkadang orang-orang yang sudah dapat hidayah itu terkadang suka timbul rasa ujub di dalam hatinya. Ya, ketika mereka melihat orang-orang yang masih berdosa, melihat orang-orang yang masih berbuat syirik, ya, seakan-akan dia akan selamat. Ya, nggak ada yang bisa menjamin bahwa kita akan selamat dari kesyirikan. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah Nabi yang mulia. Khalilullah, kekasih Allah. Apa yang beliau ucapkan kepada Allah? Wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Antum bayangkan, seorang nabi yang mulia, pasti masuk surga, dapat wahyu, bicaranya sama Jibril, bicaranya sama Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar dia tidak menyembah berhala, agar anak-anaknya tidak menyembah berhala. Siapa di antara kita yang pernah berdoa agar dijauhkan dari menyembah berhala? Bayangkan, semakin seseorang itu bertauhid, maka dia akan semakin takut untuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Oleh karena itu seorang tabi'in yang bernama Ibrahim an-Nakhai mengatakan, "Man ya'manul bala ba'da Ibrahim." Kalau Nabi Ibrahim saja takut terjatuh dalam kesyirikan, maka siapa yang merasa aman dari kesyirikan? Tidak ada yang bisa merasa aman dari kesyirikan. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Beliau senantiasa berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan. Dari berbuat syirik sedangkan aku mengetahui. Dan aku mohon ampun kepadamu kalau aku terjatuh ke dalam kesyirikan dalam kondisi aku tidak mengetahui. Ikhwan, siapa di antara kita yang membaca doa ini? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kita khawatir, gak ada yang bisa menjaga diri kita kecuali Allah. Gak ada yang bisa mengampuni dosa kita, apalagi kesyirikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini pentingnya ya, kita kaum muslimin untuk mempelajari tentang tauhid, mempelajari tentang kesyirikan serta seluk-beluknya. Ya, karena banyak orang-orang yang mempelajari tauhid, yang bicara tentang tauhid, tapi nggak mau bicara tauhid secara dalam. Karena memang pembicaraan tentang tauhid ini sensitif, ya kawan. Sensitif. Untuk bayangkan, sebagian orang menganggap sebuah kesyirikan adalah ibadah. Menganggap sebuah kesyirikan adalah ibadah, padahal itu kesyirikan. Ya, maka kita harus berhati-hati, ya, pelajari terus tauhid, pelajari buku-buku para ulama, ya, hadiri kajian-kajian tentang tauhid agar kita bisa terselamatkan dari bahaya yang sangat besar ini. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas apa yang sudah disampaikan. Insyaallah sebelum kita mulai sesi kedua tanya jawab, kami panitia kajian TI 2006 mengaji akan membacakan beberapa informasi penting, yaitu yang pertama, kajian TI 2006 mengaji terbuka untuk umum tiap hari Kamis malam pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Insyaallah silakan disebar info kajian ini ke kerabat-kerabat dan teman-teman terdekat. Berikutnya, bagi yang baru bergabung hari ini, mohon bisa mengisi survei untuk pendataan tim dan memudahkan penyampaian informasi kajian. Ketiga, rekan-rekan dapat mensubscribe YouTube channel TI 2006 Mengaji dan Instagram untuk mengakses rekaman video terdahulu dan mendapatkan info-info kajian dan kegiatan TI 2006 Mengaji. Berikutnya, saat ini TI 2006 Mengaji memfasilitasi jamaah untuk kegiatan sosial membantu kaum muslimin setiap hari Jumat. Salah satu yang sudah dilaksanakan adalah berbagi makanan gratis dan membantu beberapa panti asuhan.
Alhamdulillah kegiatan ini sudah berjalan selama 2 bulan dan insya Allah akan terus berlanjut. Bagi yang ingin partisipasi dapat menghubungi pengurus TI 2006 Mengaji atau mentransfer ke nomor rekening pada media publikasi kajian. Jazakallahu khairan katsiran. Tayyib, untuk sesi berikutnya adalah tanya jawab. Untuk kesempatan pertama kami berikan bagi yang ingin bertanya langsung, tafadhol. Silakan dapat menggunakan fitur raise hand atau dapat menghidupkan mic-nya langsung ya. Taib, mungkin sementara menunggu ada penanya langsung, saya bacakan penanya via chat box ya Ustadz ya. Baik, silakan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz senantiasa diberi keberkahan. Ustadz izin bertanya, bagaimana dengan kakek dan nenek kami yang semasa hidupnya kadang meminta perlindungan kepada Allah, tapi ditambahkan juga dengan orang-orang yang mereka anggap soleh dan sudah meninggal, dan belum taubat sebelum meninggal. Apakah ada uzur karena mereka tidak memahami ilmunya? Syukran, jazakallahu khairan. Baik. Ya, begini ikhwan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Wa wallahu bidzallamin lil 'abid. Sesungguhnya Allah itu tidak mungkin zalim kepada hamba-hambanya. Sehingga seseorang itu diberikan uzur karena kejahilan atau uzur dengan kejahilan seseorang, ya, dengan kebodohan, ketidaktahuan seseorang, itu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain, antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Ya, berbeda di satu tempat yang di situ sudah banyak orang-orang yang berdakwah kepada tauhid dengan tempat-tempat yang tidak ada dakwah tauhid di sana. Ya, sehingga kita tidak bisa menghukumi secara sama rata semuanya. Baik. Sehingga ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau kemudian memang dia ini jauh dari penjelasan para ulama, kemudian jauh dari penjelasan para ustadz yang menjelaskan tentang kesyirikan, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Ya. Ini adalah konsep dalam masalah memberikan uzur dalam urusan kejahilan. Ya, sehingga kita nggak bisa kemudian menyatakan bahwa dia apakah diampuni oleh Allah atau tidak. Ya. Maka itu tergantung ya keadaan orang tersebut. Itu. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Selanjutnya apakah ada penanya langsung? Baik, pertanyaan kedua Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ingin bertanya, bagaimana tata cara melakukan istighosah? Apakah ada doa khususnya dan bisakah dilakukan secara berjamaah? Syukran jazakallah. Ya. Istighosah ikhwan itu tidak ada secara khusus, maksudnya acara istighosah seperti itu, kemudian beramai-ramai mengadakan permintaan tolong kepada Allah. Ada hal-hal seperti kunut nazilah misalnya. Ya, kunut nazilah itu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat ada musibah. Sehingga imam yang menjadi imam sholat, ya, dia melakukan kunut yang isinya adalah doa permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghilangkan musibah yang menimpa masyarakat gitu ya. Tapi secara umum istighosah adalah satu hal yang umum ya. Sehingga ketika seseorang itu duduk berdoa kepada Allah karena dia punya satu masalah besar misalnya, dikatakan bahwa orang itu beristighosah. Nabi SAW ketika perang Badar, antum tahu perang Badar itu kaum muslimin ketika itu 300 melawan berapa? Melawan 1000. Ya. Perbandingannya itu sangat jauh sekali. Sehingga kaum muslimin mereka takut, ya. Takut maksudnya khawatir apakah bisa menang atau tidak gitu kan. Mereka betul-betul butuh perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Nabi SAW lakukan? Nabi SAW sebelum peperangan itu dimulai, Nabi SAW mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi seperti ini.
Dan ini merupakan salah satu sunnah ketika seseorang mau beristighatsah. Jadi kalau seseorang itu dalam keadaan sulit, dia dalam keadaan musibah yang besar, kemudian dia merasa butuh sekali pertolongan Allah, maka angkat tangan antum setinggi-tingginya. Seperti ini. Ini yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum perang Badar. Apa kata Nabi? Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma anjiz ma wa'adtani. Ya Allah, berikan kepadaku apa yang engkau janjikan. Maksudnya kemenangan terhadap orang-orang musyrikin. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ikhwan berseteru dengan orang-orang musyrikin selama 13 tahun. Ini tahun ke-14 permusuhan Nabi dengan orang-orang musyrikin, dan itu adalah peperangan pertama Nabi kepada orang-orang musyrikin. Dan jumlah pasukannya cuma 300. Itu pun mereka tidak siap untuk ke perang. Ya, kalau antum baca kisah perang Badar, itu Nabi nggak siap, nggak lagi mau perang Nabi keluar dari Madinah. Sehingga banyak orang yang di Madinah nggak tahu bahwa Nabi sekarang sedang berperang. Antum bayangkan. Sedangkan orang-orang musyrikin 1000. Nabi SAW berdoa terus, Nabi meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ya, mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasul, sudah cukup. Aku yakin Allah akan menjawab doamu. Ya. Akhirnya Allah pun menjawab doanya Nabi SAW sehingga Nabi dan para sahabat itu bisa mengalahkan orang-orang musyrikin dan terbunuh di sana orang-orang pembesar Mekah ya pada hari perang Badar tersebut. Ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menurunkan surat Al-Anfal ayat 6. Apa kata Allah? Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kalian beristighatsah kepada Tuhan kalian, maka maka Allah mengabulkan istighatsah kalian. Ya, kata para ulama, maksud istighatsah di ayat ini adalah istighatsah yang dilakukan sebelum perang Badar. Ya, istighatsah yang dilakukan sebelum perang Badar. Maka maksudnya adalah setiap doa, maka itu jika dalam keadaan sulit disebut dengan istighatsah. Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Ustaz dan keluarga dan juga kaum muslimin diberkahi Allah. Ini pertanyaannya menarik nih Ustaz. Apakah seseorang yang memimpikan akhwat selama 5 hari berturut-turut, apa yang dilakukan ikhwan ini? Barakallahu fikum. Gimana? Akan diulang. Apakah seseorang yang memimpikan akhwat selama 5 hari berturut-turut, apa yang harus dilakukan ikhwan ini? Barakallahu fikum. Nah, antum banyak-banyak zikir, minta ampun, istighfar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak tahu ya maksudnya akhwat ini siapa. Al-muhim, kalau memang pertama begini ya. Pertama sekali adalah bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi pastikan bahwa itu bukan wahyu dari Allah. Ya, antum jangan kegeeran bahwa itu adalah wahyu, bukan. Jadi tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Dan mimpi itu bukan dalil. Mimpi itu bukan dalil. Sehingga betul, ya terkadang mimpi seseorang itu ada artinya dan seterusnya. Akan tetapi seseorang itu tidak bergantung pada mimpi. Dan seorang muslim, seorang mukmin, ya, mereka itu hidup di dunia nyata. Tidak hidup di dunia mimpi. Ya, sehingga antum lihat akhwat tersebut kalau antum belum menikah, kemudian antum berhasrat, ya, maka minta beristikharah, kemudian antum proses. Ya, antum nazar misalnya, kemudian antum cari pengetahuan tentang akhwat tersebut. Kalau memang dia layak untuk dinikahi, nikahi. Ya. Sehingga maksudnya adalah tidak ada hubungannya antara mimpi dengan kemudian jodoh. Gitu ya. Karena sebagian orang itu meyakini bahwa setelah seseorang itu beristikharah untuk memilih pasangan, maka jawabannya itu di mimpi. Sebagian orang meyakini. Ya. Padahal ini adalah satu keyakinan yang tidak benar. Ya, tidak benar. Bahwa istikharah itu jawabannya keyakinan dan kemantapan hati. Bisa jadi ada mimpi yang kita lihat, bisa jadi nggak ada mimpi yang kita lihat. Intinya ketika hati kita itu mantap, ya, dengan pilihan kita, gitu kan. Kemudian prosesnya seakan-akan menjadi lebih mudah, nggak ada kesulitan sama sekali, dan semuanya lancar, nggak ada yang antum ragukan, maka ini jawaban dari istikharah tersebut. Gitu ya. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Pertanyaan tertulis terakhir. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apakah dibenarkan saat berdoa dan memohon kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah atau Asmaul Husna sesuai dengan sifat yang kita tuju, sesuai sifat yang dituju. Misal, memohon rezeki, kita menyebut ya Allah, ya Razak, berilah kami rezeki. Masya Allah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang antum sebutkan adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-namanya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang sangat indah. Maka berdoalah kalian dengan menyebutnya, kata Allah. Maka di antara adab sebelum kita berdoa, ya, kita sebut nama-nama Allah. Kita puji Allah, kita sanjung Allah, kita bersyukur kepada Allah, sebutkan nikmat-nikmat Allah kepada kita. Ya Allah, memberikan ini kepadaku, memberikan ini kepadaku, disebutkan. Ya, kemudian puji Allah, sanjung Allah, sebutkan nama-namanya. Dan para ulama menyebutkan, sebagaimana yang antum tanyakan, ya, bahwa ketika kita meminta satu hal, maka sesuaikan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ketika kita minta rezeki, maka sebut Razak. Ketika kita minta diampuni, maka sebut Al-Ghafur, Ar-Rahim. Ketika kita minta, ya, untuk diberikan kekuatan, misalnya kita sebutkan Al-Qawi, ya, karena di antara Allah adalah Al-Qawi, dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Jazakallahu wa barakallahu fikum, Ustaz. Pertanyaan sebelumnya merupakan pertanyaan terakhir pada sesi kedua ini, Ustaz. Apakah ada yang bisa disampaikan berupa simpulan atau closing statement, Ustaz? Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan tadi, ya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa berbuah amal dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan 2 sesi kajian malam ini. Semoga kita senantiasa diberi keistiqomahan dalam menuntut ilmu, diberi kemudahan dalam memahami, dan diberi kekuatan untuk mengamalkan. Kami tutup kajian malam ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi Kamis pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.